Jadi jihad itu seperti itu, niat. Kalau negeri ini mau dijajah, ya kita harus bela. Nggih. Apalagi kalau penjajah itu sudah masuk ke negeri ini, kita bareng-bareng sama TNI. Duduk TNI tok sing jihad, ndi ono tentara iki lho. Cok kon gak dhewean tak belani kon. Mek kon nggawa brand, aku nggo celurit. Nggih. Jadi tapi jangan jihad sama muslim. Nah, ini yang terjadi di sebagian tempat. Disuruh jihad tapi yang dibunuh sama-sama muslimnya. Ini bukan jihad hadirin. Haram perang podo muslimi kecuali buruh, pemberontak negara yang sah, kemudian diperangi oleh negara itu, pemberontakan itu namanya buruh, itu lain urusan. Ini kita ngomong buat kita. Kapan kita jihad hadirin? Kita jihad itu wajib kita jihad kalau orang kafir ingin merebut negeri ini, kita jihad. Pertama, sunnah kita jihad kalau kita mendengar umat Islam dijajah. Kayak Palestina ini dijajah mbek Israel. Ini kalau sampai berangkat ke sana sunnah, hukumnya tidak wajib. Ya, untuk belani wong Palestina yang dijajah oleh orang-orang Israel. Yes, seperti itu. Tapi sekarang ini makna jihad sering dipelintirkan oleh orang-orang radikal. Dengan mengatasnamakan jihad, kemudian memerangi sama-sama muslim. Ya ini tidak beres ini. Makanya belajar tentang jihad ini jangan justru ditutup di sekolah-sekolah, di majelis-majelis. Pokoknya kalau sudah krungu jihad, kita takut. Karena jihad itu kayak kesannya teroris. Nah ini yang bahaya. Justru kita sekarang mengenalkan gimana jihad itu. Jihad tadi itu disebutkan. Jihad itu ya semua orang kafir. Jahidul musyrikin. Jihadlah dengan orang musyrik, orang kafir. Wajib kalau dia sampai menguasai negara kita. Kemudian kalau apabila di negara lain sunnah. Nah jihad itu pasti dengan orang kafir yang ingin, kayak di Indonesia dulu jihad kepada Belanda, jihad sama Jepang. Makanya resolusi jihad dikeluarkan oleh para ulama ketika itu. Kemudian wayam bagil iktsar min su'ali syahadah. Dan kalau jihad minta sama Allah mati syahid. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang minta sama Allah mati syahid, dengan sesungguhnya Allah akan kabulkan kedudukan para syuhada walaupun dia meninggal di kasur. Kita niatnya jihad sampai meninggal, kita di kasur meninggal, tapi pahalanya pahala apa? Jihad. Ya. Maka daripada itu yang penting dulu minta dulu. Kalau enggak bisa jadi kita dikabulkan oleh Allah mati di medan perang. Seperti ada satu sahabat ini perang, menang. Oleh Rasulullah dibagikan ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang itu dibagi. Sahabat ini dikasih ghanimah, nolak. Dan berkata kepada Rasulullah seperti ini, ya Rasulullah, bukan untuk ini aku jihad di jalan Allah. Aku perang mati-matian bukan untuk supaya dapat rampasan perang ini, bukan ini. Terus kata Rasulullah ngomong, loh kamu pengennya apa? Saya pengennya tombak yang masuk ke sini tembus ke sini. Maknanya aku pengen mati. Tombak itu ke sini, tembus ke sini. Itu yang saya inginkan. Kata Rasulullah, in sodak hadza rajul, kalau orang ini benar sungguh-sungguh ngomongnya, bukan sandiwara, bukan apa, sinetron, bukan guayat tok, dikabulkan.
Bener. Peperangan selanjutnya meninggal ini orang. Rasulullah mengatakan, kamu nggak kelihatan fulan bin fulan. Kelihatan ya Rasulullah, di mana? Itu loh jenazahnya, meninggal dilihat oleh Rasulullah. Tahu nggak yang terjadi? Betul. Kena tombak sini tembus sini. Kata Rasulullah, shadaq hadzal rajul. Berarti ini orang benar-benar. Memang itu yang diinginkan. Mati syahid itu enak kok. Ya, orang kalau memang saatnya perang itu tiba terus mati syahid itu kemuliaan. Kita nggak boleh bunuh diri, tapi kalau mati itu kemuliaan. Ya, kita bunuh diri nggak boleh, nekat kan, wong 200 diparani dhewean. Mati konyol itu jenenge ya. Nggak boleh seperti itu. Gimana hukumnya bom bunuh diri? Ulama mengatakan tidak boleh bom bunuh diri atau membunuh dirinya untuk kepentingan orang lain juga tidak diperkenankan. Walaupun ada khilaf, ada beda pendapat, tapi yang banyak kita ketahui dari guru-guru saya mengatakan tidak boleh. Intihar itu bunuh diri, tidak boleh. Allahumma ja'alna minal mujahidin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang berjihad di jalan-Mu dengan harta kami, dengan nyawa kami, hanya untuk mendapat ridho-Mu. Amin ya rabbal alamin. Jihad kan juga bisa harta saja. Jadi kalau kita nggak bisa karena kita mungkin mau jihad tuh karena gak kuat badan, sakit, tapi punya harta, jihad dengan harta. Wa qad dzakarna hadhil ahruf al-wajiza fil jihad tayammunan wa tabarrukan bi dzikrih. Kenapa dalam kitab ini kok saya mengungkap atau mensyarahkan atau menjelaskan tentang jihad? Saya ingin ngambil berkah di bab jihad ini. Dan aku nggak seneng kalau kitabku ini kosong dari jihad, kayak seakan-akan jihad ini dijauhkan dari umat Islam. Maka saya terus terang dalam kitab ini saya sengaja keberkahan dan saya nggak mau kosong kitab saya dari fadilah keutamaan orang berjihad di sabilillah yang walaupun sekarang sudah jarang. Jihad yang benar-benar kita mungsuh orang kafir la kalimatillah ini hampir tidak ada. Ya. Waja'a waraja waraghbah fi an yakif 'alaiha ahadun minal muslimin fatanba'ath lahu niyat shalihah 'alal jihad fi sabilillah. Dan saya berharap kalau kitab ini dibaca oleh orang yang saatnya dia untuk berjihad, maka akan timbul dalam hatinya semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakunu lana fi dzalikan nasib min thawab. Disitulah saya mendapatkan pahalanya mujahidin dan mendapatkan ganjarannya. Karena orang yang mengajak dalam kebaikan seperti melakukannya, barang siapa yang mengajak orang dalam kebaikan mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya tanpa terkurangi sedikit pun daripada pahala tersebut ke orang tersebut. Kemudian dalam hadis wa ma taufiqi illa billah, dan ini semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudaraku, keutamaan jihad di jalan Allah dan kedudukannya di agama, maka barang siapa yang mampu untuk berjihad, falyujahid wal yubadir, berjihadlah dan bersegera, jangan diundur-undur, jangan kurang. Tapi kalau yang nggak mampu, yang penting niat dalam hatinya untuk jihad dan mendoakan para mujahidin, membantu dengan apa yang mampu dia bantu, harta, doa, tenaga. Wal yastaghil bi mujahadati nafsi wa hawahu fi ta'ati rabbi wa maulah. Kemudian kita mujahadah untuk ninggalin maksiat demi kemenangan saudara kita umat Islam. Makanya guru saya kan sering ngomong, kalau kita nggak bisa ke Palestina, bela Palestina untuk jihad bersama orang-orang Israel, minimal kita itu banyak doa di rumah, minimal jangan maksiat.
supaya cepat oleh Allah diangkat, diberi kemenangan, diangkat kekuatan mereka. Lah kalau kita ini mereka sudah dijajah, kita nggak bantu, malah kita lalai, kita lupa. Bahkan waktu malam tahun baru Israel ngebom Palestina, diamini mbek wong batu, dulan mercon. Sing ngono dong. Sing iki ter. Kayak walau dolin ter amin. Ya. Gak boleh. Saudara kita kalau diperangi kita harus doa di rumah kita, sedekah ke masjid, doa apa? Nazilah, mendoakan mereka itu minim. Kita sudah nggak bisa ke sana kok. Ya. Itulah bagian dari jihad. Orang mujahid itu adalah yang menjihad kepada hawa nafsunya. Orang muhajir adalah orang yang meninggalkan dari apa yang dilarang, yaitu maksiat. Kemudian Nabi SAW beliau ketika pulang dari satu peperangan dari jihad, beliau itu berkata, kalian sekarang ini pulang dari jihad yang kecil ke yang besar. Hah? Jihad tadi itu kita sudah hampir mati ya Rasulullah. Hampir kalah kita di sana. Ada jihad yang lebih besar dari ini apa? Jihad dengan hawa nafsu. Ya, jihad dengan hawa nafsu. Subuh tangi itu jihad itu. Pemerintah batu. Wadem, selimut anget, kano banyu anget ke wudu. Waduh, bangunnya subuh jam 4 itu jihad kalau di Batu. Yang di Surabaya kepanasan, sumuk, ya jihad gak pati nemen. Ya, kepaten nono kok asini lak tangi. Ya, kalau kita di Batu dingin kayak gini apalagi musim hujan, waduh. Subuh-subuh wudhu air dingin. Kayak saya pernah di Graceburg itu di mana? Di Timika. Sholat asar di atas gunung hadirin. Banyu nih tak kayak kumur untuk kulor. Kayak kumur banyu es lho. Tangan waduh. Terus terang itu saya sudah hampir tayamum. Cuman isi nih, masuk ustadz tayamum. Ya. Dingin betul. Dan ketika itu pemanasnya lagi mati. Waduh, sembahyang sedikit pelan-pelan, ya. Pelan-pelan, dingin betul. Terus wudhu, terus sholat. Nah, bayangkan orang kalau di situ terus pagi subuh. Saya juga pernah di Turki juga kayak gitu. Subuh, sholat di masjid, nggak ada pemanasnya. Akhirnya pas dingin 0 derajat. Ya. Itu sudah mujahadatun nafas, itu jihad itu. Kalau sampai wudhu, sampai bangun wudhu wis jihad. Ya, dan wudhu itu lebih berat hadirin kadang-kadang. Kalau jihad perang itu kan masih dilihat orang lah enak kayak kesatria. Sampai subuh kan langsung delok. Kita ini sholat subuh tidak ada yang tahu. Makanya nafsu ini yang harus kita perangi. Kemudian dan daripada dosa besar dan yang menghancurkan amal ibadah kita adalah qitalul muslimin ba'dhum ba'dha. Membunuhnya sesama muslim, ini dosa besar. Khususnya ala riyasah wal muluk, membunuh umat Islam hanya karena rebutan kekuasaan dan jabatan, rebutan kekayaan, atau karena fanatisme buta. Itu adalah perbuatan orang jahiliyah. Apalagi di bulan Rajab. Ini bulan Rajab ini orang jahiliyah itu dulu doyanannya perang. Orang jahiliyah ini hobinya perang. Tapi kalau sudah masuk bulan Rajab, libur, nggak mau perang. Nanti Sa'ban perang lagi.
Tapi kalau Rajab nggak mau. Makanya disebut Syahrul Asom, bulan tuli, karena suara pedang di hari bulan Rajab itu nggak ada. Top ini bulan. Bukan cuma sekarang, dari zaman jahiliyah. Wong areng-areng nemen. Sak bojo gegeran Rajab. Luwe parah tuh kok jahiliyah ini. Wong jahiliyah itu Rajab gak gegeran. Iki sak bojo Rajab tukaran. Wis preisik, dandang gak oleh muni, sutil gak oleh muni, panci tolong jangan dilempar karena bulan Rajab bulan tuli, nggak boleh ada suara pedang, panci dan lain-lain. Nggak saban terus namanya itu karena oh, ini bulan-bulan haram, bulan terhormat, ya, perang nggak ada. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtul mu'minan", barang siapa yang membunuh orang mukmin muta'ammidan sengaja, fajazaohu jahannamu, maka balasannya, hukumannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, kekal untuk selama-lamanya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa adalahu adzaban azima, dan Allah siapkan untuknya siksa yang pedih. Hati-hati. Hati-hati. Orang muslim tidak boleh dibunuh kecuali bihaqil Islam. Orang itu bunuh orang muslim, dieksekusi, dibunuh, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada hak untuk dibunuh haram. Sampean jadi tentara, jadi polisi, atau jadi preman, disuruh bunuh orang, dikasih gaji, piro duwike, berapa uangnya, berapa dosanya, bandingkan. Jazauhu jahannam loh. Kecuali kalau memang orang itu perampok, bunuh orang, boleh dibunuh. Jadi kalau bunuh boleh dibunuh, kalau orang itu nggak bunuh nggak boleh dibunuh. Kalau membela negara kayak tadi itu, perang jihad nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada, hanya karena fanatik, hanya karena takut kekuasaan, kemudian bunuh, hati-hati. Jazauhu jahannam. Kecuali pemberontak itu boleh dibunuh, namanya bughah, dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Rasulullah bersabda, kalau ada dua muslim, mereka bertemu kemudian perang dan saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh semuanya di neraka. Sampean carok tukaran masalah banyune sawah, tukaran masalah warisan, terus sampean carok, bunuh-bunuhan. Gimana? Yang bunuh dan yang dibunuh semua masuk neraka. Kemudian katanya sahabat, ya Rasulullah, kalau yang bunuh masuk neraka masuk akal, kalau yang dibunuh dia masuk neraka lho, seakan harus dipateni mlebu neraka. Kata Rasulullah, innahu kana harison ala qatli sahibihi, karena dia sudah berupaya untuk membunuh, cuman kedahuluan, maka niatnya itulah yang membuat dia masuk neraka, ya kan? Yang dibunuh itu kan niatnya membunuh, cuman kebunuh keduluan, makanya sama-sama masuk neraka. Rasulullah SAW di ketika Lebaran Idul Adha, beliau mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah haramkan atas kalian nyawa, harta, harga diri. Umat Islam, ini Rasulullah waktu di khutbatul wada, haji terakhir, mempersatukan umat Islam dan berkata, wahai umat Islam, satu dengan yang lain jangan saling bunuh, haram nyawa kalian. Umat Islam, harta kalian satu dengan yang lain jangan saling mengambil, merebut, kecuali dengan jalan yang benar, jangan dengan jalan yang batil, haram. Terakhir, ini yang paling banyak, harga diri.
di antara kalian haram untuk direnggut, haram untuk diinjak. Jangan saling bully, jangan saling menghina. Ini loh. Ini kan sekarang gitu. Harga diri saudara kita satu sama lain diinjek-injek. Ini, waduh, paling bejatnya orang. Saya paling gak suka sama buzzer. Buzzer itu syirarukum kata Rasulullah. Wong sing paling bejat di antara kalian adalah buzzer kalian. Kenapa? Mufarriquna bainal ahibbah, mufsiduna bainal ahibbah. Memecah belah, orang yang saling cinta jadi rusak. Al-masyauna bin namimah, uripin namimah tok bendino. Merasa bahwa namimah ini bagian daripada jihad. Al-baghuna lil barra'il anat, ngerusak nama citra orang. Tak seneng terus langsung dicari salahnya ini orang, jejak digital untuk gimana pokoknya dihancurkan namanya. Ini yang terjadi. Dari manapun, sumbernya dari manapun itu syirarukum. Sekarang yang terjadi kan gitu di negeri kita. Ini sudah terjadi di negeri Arab berapa saat yang lalu. Pokoknya makanya aduh sumpah lewis dulu WA sini tukaran tok. Ini mukul ini mukul ini fitnah, enggak ada yang tabayun, enggak ada yang tanya, enggak ini. Sudah enggak bisa sudah. Ini orang-orang sekarang ini sampai kita ini yang dulunya nggak ada apa-apa jadi ketemu nggak enak, ini nggak enak, semuanya namimah. Betul kata Rasulullah. Memang mereka adalah syirarukum, orang buruk di antara. Yang repot orang-orang yang berbuat itu merasa dia ini jihad, merasa dia ini nahi mungkar. Apa nahi mungkar apa ini? Nahi mungkar itu dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Kalau sudah bahasanya kasar, caci maki, wis gak bener. Qala alaihi wasallam sibabul mu'min fusuk, mencaci maki orang mukmin itu fasik. Wa qitaluhu kufur, apalagi sampai bunuh kafir. Unduru la tarji'u ba'di kufaran yadrib ba'dukum ba'dha rigaba. Kata Rasulullah di dalam khutbah tadi itu, sudah saling haram nyawa kalian, saling haram harta kalian, saling haram harga diri kalian, jangan saling injak. Ketika aku nanti meninggal, jangan kalian kembali seperti zaman kalian kafir, membunuh di antara kalian. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Awalnya enggak terjadi. Ketika Rasul meninggal mulai perang Jamal, perang Siffin antara sahabat, sudah mulai perang karena fitnah Sayyidina Ali. Awal permulaan peperangan di zamannya Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Utsman itu meninggal, yang dituduh bunuh Sayyidina Utsman itu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali tidak fokus untuk mencari siapa pembunuh Sayyidina Utsman, tapi fokus kepada pemerintahan yang sekarang. Seakan-akan kayak Sayyidina Utsman dibunuh itu nggak apa-apa. Mulai hoax. Nah, pertama kali hoax itu zaman Sayyidina Ali. Ali yang bunuh itu ini Sayyidina Hasan Hussein yang jaga berarti itu waduh kena kabeh. Sampai Sayyidatuna Aisyah istri Rasulullah kena hadirin. Ikut perang bawa yang namanya onta, makanya Jamal. Jamal itu unta. Nek Jamal ganteng, kayak aku ngene iki Jamal. Makanya ojo nyulo aku Habib Jamal, Habib unta. Habib Jamal, ane iku dawono. Nek Jamal unta. Repot Jamal unta, mal harta, mal zakat mal lah masalah. Terus sampai Sayyidatuna Aisyah itu ikut perang. Tapi di dalam situ alhamdulillah Sayyidina Ali menang.
dipukul mundur, Sayyidina Aisyah diamankan. Tidak selesai dari situ, Muawiyah bin Abi Sufyan nentang lagi pemerintahan yang sah. Ini buhoh yang pertama ini. Perang Siffin, nama tempat Siffin itu, perang lagi di situ. Di perang Siffin itu Rasulullah ini pernah waktu di perang Khandaq dapat kabar ada satu sahabat namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu waktu ngangkat bikin Khandaq atau bagaimana itu, atau waktu bangun masjid, lupa saya. Pokoknya di Madinah jatuh katanya orang-orang, sakoto Ammar jatuh, mati wis. Mati Ammar, tiba tuh kok dhuwur los mati. Kata Rasulullah, Ammar enggak mati. Karena Ammar itu matinya taqtulul Ammar fi adal baghiyah. Yang bunuh Ammar itu nantinya adalah pemberontak. Baghiyah itu pemberontak, pembangkang. Didengar sahabat, jadi yang bakal bunuh Ammar ini pasti di pihak yang salah, pemberontak. Temenan di perang Siffin, Muawiyah di sana, sahabat Muawiyah di sana, Sayyidina Ali di sini, adep-adepan. Orang-orang menanti di pihak mana Ammar bin Yasir. Kalau Ammar ada pada Sayyidina Ali, berarti mereka bahagia. Bayangkan gara-gara Ammar bersama Sayyidina Ali, ratusan pasukan sana pindah. Loh, Ammar di sana. Loh, Ammar di sana. Pindah. Berarti ini fi abaghiyah, sampai dipanai yang pindah ini. Takut mereka, berarti Sayyidina Ali yang benar. Terus katanya Muawiyah, loh emang Ammar bakal mati di sini? Belum tentu. Bisa jadi nanti dia perang di sini, nanti beberapa saat lagi pindah ke sana, belum tentu belum mati. Terus katanya Muawiyah gini, jauhkan pedang kalian, tombak kalian dari Ammar, jangan sampai Ammar mati. Kalau Ammar mati terbukti bahwa kita adalah pembangkang yang dikatakan Rasulullah. Wis, Ammar perang seenaknya itu. Tua loh Sayyidina Ammar itu waktu perang. Dalam riwayat 70 lebih. Jadi enak Ammar mateni wong. Tak ada yang berani bunuh dia. Lah kok terjadi hari ini? Tak tahu gimana tombak melayang masuk ke dadanya Ammar. Blek. Mata Ammar, mati Ammar. Nangis orang kan, ya Allah, berarti kita salah. Teknik peperangan langsung Muawiyah teriak, yang bunuh Ammar adalah yang ngajak Ammar ke peperangan. Wong lek politik lak ngono aja jawabannya. Nggih. Wis jelas-jelas yang bunuh pihak sana, tapi saking pinternya ngomong, yang bunuh Ammar, ya yang bawa Ammar ke perang siapa? Sayyidina Ali. Wong politik memang lek ngomong ngono, mencela-mencele, pinter ini untuk kekuasaan. Tapi Sayyidina Ali lebih pinter, pintu. Ya, kata Sayyidina Ali, berarti yang bunuh Sayyidina Hamzah adalah Rasulullah, karena yang ngajak Hamzah perang Rasulullah. Menang wis. Iya. Perang terjadi, kalah di Siffin itu, Muawiyah dipukul dulu. Karena buhoh tidak boleh dikejar. Beda sama orang kafir perang jihad sama orang kafir boleh dikejar, dibunuh. Tapi kalau buhoh secukupnya, mereka lari tidak boleh dikejar. Yes. Sayyidina Ali jadi khalifah tetap sampai dibunuhnya Sayyidina Ali. Ada pihak ketiga yang ingin mecah belah antara, yaitu Khawarij. Orang Khawarij ini nggak cocok dengan Sayyidina Ali, nggak cocok dengan Muawiyah, duanya sama dibunuh. Sayyidina Ali meninggal, Muawiyah tidak. Akhirnya
diserahkan khilafah kepada Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidina Ali. Muawiyah masih saja tetap ingin menguasai. Bani Umayyah ini waktu itu pengen menguasai pemerintahan. Ribut ae wis. Mulai ambisi kekuasaan seperti itu. Akhirnya Sayyidina Hasan ketika itu ya wis daripada ruwet-ruwet kayak no aku gak butuh. Sopo sing pengin jabatan, pengen ngambil jabatan itu. Diserahkanlah jabatan itu dari zaman Sayyidina Hasan 2 tahun dia pegang khilafah diberikan kepada Muawiyah. Nah, diberikan Muawiyah, akhirnya Muawiyah sahabat, tobat Muawiyah di akhir-akhir hidupnya tobat. Ya Allah, bayangno akhirnya. Ojo meneh kula kali sampai sahabat Nabi kalau sudah yang namanya harta dan jabatan bisa gelap hadirin. Tobat, tapi tetap kita hargai karena dia sahabat dan kita hargai karena mereka juga ijtihad. Istilahnya mereka mungkin bukan murni jabatan, tapi di situ ada marah. Kalau waktu pertama fitnah itu terjadi di dunia ini, Islam, di dunia Islam, meninggalnya Sayyidina Utsman. Pertama kali sudah itu. Dari situ sampai sekarang wis entek. Sebelumnya tidak ada, zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada, zaman Sayyidina Umar tidak ada, zaman Sayyidina Utsman itu pas meninggal ini fitnah. Wis zaman Sayyidina Ali wis fitnah tok. Zaman Sayyidina Hasan dikasihkan. Muawiyah tobat akhirnya ibadah genah, tapi dia juga tidak ngawur, tetap memperjuangkan jihad, meluas umat Islam, sampailah Muawiyah meninggal dunia, anaknya bejat pol jenenge Yazid. Wis aku lek nyebut jenenge kudu misuwi ae, gak enak ustaz apa. Bejat pol Yazid, peminum, rusak, bunuhi para sahabat, bunuhi tabi'in, bahkan bunuh cucunya Rasulullah Sayyidina Husain. Kalau kita nggak diajarkan oleh guru-guru kita itu bersih hati, wis dendam kita ini dengan Yazid yang membantai kakek kita, para habaib Husain bin Ali, dibunuh. Ya. Rombongan semuanya berapa? Enggak sampai 100 orang di padang Karbala, dibunuhi semua, ditinggalkan cuman perempuan berapa, bayinya dibunuh, ada bayi kehausan dibunuh. Allah ya. Tapi itu sudah memang takdirnya seperti itu ya, takdirnya seperti itu. Ala kulli hal, Bani Umayyah memegang kekuasaan sampai 80 tahun. Setelah itu digulingkan. Ya situ menungso. Sudah pindah. Tapi setelah Yazid, kemudian siapa? Kemudian Umar bin Abdul Aziz, balik ini khalifah bener lagi. Wah kayak Zainal Abu Bakar, Zainal Umar lagi. Makanya sampai disebut ulama bahwa khilafah itu balik sempurna justru di zamannya Muawiyah. Setelah Yazid, ono Umar bin Abdul Aziz. Jadi masalahnya pribadi, bukan masalah dinasti. Kalau orang yang jadi pemimpin benar ya benar. Ya. Umar bin Abdul Aziz hebat, cuma 2 tahun aja meninggal dunia. Wong apik-apik gak tau umur, makanya ojo apik-apik kok. Gelambiaro titik. Dadi pejabat, ojo soleh-soleh, mati kon. Ya. Itu korupsi dididik. Apa-apa, cek dawa umur. Ya. Dadi kiai ya ngono, rabi loro, telu supaya dawa umur. Istiqomah siji cepet mati. Delon ya, kiai-kiai sing bojone siji amblas kabeh. Guyon-guyon hadirin. Ojo temenanan lho. Iki di film tolong dipedhot kok iki bab iki ya. Ujubku krungu rebut aku ya. Kayak curhat gini rek.
Sampai nanti mang lali aku. Jadi begitu hadirin ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz hebat, sudah hebat, top. Waduh, nggak ada khalifah setelah Sayyidina Hasan, nggak ada lagi seperti Umar bin Abdul Aziz. Cuman dia itu 2 tahun tok, setelah itu diteruskan 80 tahun berhenti Umayyah, direbut Bani Abbasiyah, ratusan tahun bangkit umat Islam itu juga. Wah, teknologi dan lain-lain, top-topnya itu Abbasiyah. Sampai 600 tahun lebih dikuasai, setelah itu Utsmaniyah sekitar 500 tahun, kemudian diruntuhkan oleh Inggris. Nah, sebenarnya khilafah yang sah yang disebut Rasyidin itu cuma sampai Sayyidina Hasan. Selanjutnya dinasti, bukan khalifah. Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah ini dinasti, bukan khilafah. Sekarang mau diadakan khilafah lagi, khilafah apa? Khilafah apa sing ngati mbok rebutno? Lho itu khilafah ala manhajun nubuwah. Nanti khilafah ala manhajun nubuwah, oke. Syarat-syaratnya sudah ditentukan. Kalau kita habaib menganggap bahwa khilafah ala manhajun nubuwah yang akan datang adalah dengan datangnya Imam Mahdi. Lek liyane iku wis gak iso. Terus tukaran. Dan cuman propaganda khilafah itu. Yang benar-benar khilafah memang lillahi ta'ala adalah nanti zamannya Imam Mahdi. Itu menurut pendapat saya. Kalau orang lain ada yang mengatakan tidak, ya monggo silakan. Wong ini juga tidak qot'i kok, bisa beda pendapat. Karena kenyataan di atas lapangan semua itu ISIS ngaku khilafah. Hizbut Tahrir ngaku khilafah, semuanya memperjuangkan khilafah, tapi benar enggak itu? Iran juga memperjuangkan khilafah, namanya wilayatul faqih. Memperjuangkan khilafah, semuanya memperjuangkan khilafah, tapi semuanya politik. Sampai detik ini belum ada yang untuk Islam. Coba sekarang, yang ribuan tahun aja enggak jelas kok khilafahnya. Utsmaniyah, Abbasiyah, negara dinasti, terus menurun. Mana ada kalau khilafah itu kalau meninggal Abu Bakar ke Umar, Sayyidina Abu Bakar musyawarah Sayyidina Umar, musyawarah Sayyidina Utsman, musyawarah Sayyidina Ali. Lah setelah itu udah ada Muawiyah nang anake Yazid. Ya, kemudian terus menerus Malik bin Marwan, kemudian yang di situ zaman Abbasiyah juga seperti itu, Mutawakkil 'ala Allah, khulafa Harun ar-Rasyid, dan itu anak cucu sudah dinasti, tidak ada mana, sudah kayak kerajaan semua. Padahal nggak seperti itu kan, Rasulullah mengajarkan wa amrukum syura bainakum, musyawarah. Nah, itu yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab, bisirril Fatihah.